Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonya Sonjaya Nainggolan, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan model pembelajaran berbasis Project Based Learning yang berlokasi di SMN 1 Jasinga. Adapun topik yang saya bahas di sini adalah mengenai organisasi pergerakan nasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ya, terima kasih. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, Bapak mau lihat dulu nih kondisi kelasnya. Coba yang di sekelilingnya yang masih ada sampah silahkan dibuang dulu ya. Yang bajunya belum rapi, ayo silahkan dirapikan dulu. Kalau gitu sekarang kita lanjut. Silahkan ya Galuh untuk memimpin teman-temannya berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Silahkan. Baik Pak. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, karena sudah berdoa, sekarang kita akan absen dulu ya. Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Aden, Erin, Akmal hadir, Alifah, oke, Zakia. Ya, berarti yang tidak hadir hanya Mila ya. Mila sakit, oke. Oke. Di sini kita akan coba materi yang baru, lanjutan dari materi minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu kita bahas apa? Apa? Kebangkitan nasional sejarah. Oke, kebangkitan nasional ya, nasionalisme di Asia. Salah satunya adalah kemarin di negara mana yang kita bahas? Oke, di India. Ya, kemarin kita bahas tentang nasionalisme India. Ya, filmnya film siapa? Mahatma Gandhi. Jadi artinya materi yang kemarin kita bahas ternyata nanti akan ya berhubungan dengan materi yang hari ini akan kita kaji. Nah, selain itu, yang akan kita pelajari tentunya itu adalah ada yang namanya pembelajaran dengan project based learning, ya, gitu ya. Namun sebelum itu, ya, untuk memotivasi kalian supaya semangat nih belajarnya, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Oke? Bisa? Oke, bisa dong. Kan tiap hari Senin kita nyanyikan. Namun bedanya di sini, Bapak akan memutar satu tayangan video lagu Indonesia Raya yang berbeda atau yang cukup lengkap. Karena nanti ini akan berkaitan dengan materi kita tentang pergerakan kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah Tuhanku. Indonesia Raya. Apa sih yang namanya project based learning? Ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, sehingga kalian nih sebagai peserta didik itu melakukan explore, mencari, ya, mengeksplor, ya, kemudian melakukan sebuah penilaian, interpretasi, mengembangkan pola pikir kalian, ya, kemudian ada sintesis dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Jadi artinya di sini, ini kalian yang banyak mengeksplorasi ya terhadap sebuah permasalahan. Bahkan permasalahan di sini juga adalah kalian yang cari. Kemudian pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah ya sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Ya, artinya di sini ada yang namanya sebuah pertanyaan penuntun atau biasa disebut juga dengan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti kemudian akan bisa kalian kembangkan dalam sebuah perumusan masalah. Gitu. Ya.
Itu mengenai PJBL. Sampai di sini, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan model pembelajaran yang akan kita bahas ya? Boleh silakan. Ya, Fahri gimana Fahri? Berarti hasil dari pembelajaran kita ini nanti menghasilkan suatu karya atau produk gitu. Oke. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Oke. Rahma. Karena dari namanya itu sudah proyek, jadi nanti pas kita mempelajari ini pasti kita akan menghasilkan yang namanya sebuah produk. Oke, kasih tepuk tangan buat temannya. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Yang disampaikan oleh Fahri, yang disampaikan oleh Rahma, memang seperti itu. Pada dasarnya, pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti akan menghasilkan sebuah produk dari apa yang akan kalian kaji. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya juga tahu. Terus? Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Saya juga tahu. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah. Saya juga tahu. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Saya juga tahu. Oke? Oke, tepuk tangan buat kalian. Apa sekarang yang mau bertanya nih ke kalian? Pertanyaannya adalah, karena yang akan kita bahas tadi di awal adalah tentang organisasi pergerakan nasional. Pertanyaannya adalah, mengapa di era modern saat ini, gitu ya, muncul dan berkembang yang namanya organisasi kepemudaan? Tahu organisasi kepemudaan di kita itu apa aja? Contohnya apa? Oke, 1 KNPI misalnya. Ya, coba ulangi lagi. Fahri, yang pertama apa tadi organisasinya? KNPI. Yang lain? Pemuda Indonesia. Ada yang lain yang tahu organisasi kepemudaan para pemuda? Karang Taruna. Apa? Taruna. Oke, Karang Taruna. Jangan dilupakan tuh Karang Taruna itu soulmate biasanya sama KNPI. Ya, di kegiatan kecamatan biasanya mereka saling berkolaborasi. Nah, itu. Nah, sedikit yang akan Bapak sampaikan mengenai masa awal pergerakan nasional Indonesia. Lahirnya organisasi pergerakan Indonesia seperti apa? Yang pertama, adanya golongan pelajar akibat dilaksanakannya politik etis. Ada yang tahu politik etis itu apa? Ya, yang pertama adalah irigasi. Yang kedua, Imigrasi. oke, imigrasi. Yang ketiga, edukasi. Oke, untuk memahami seperti apa sih nih muncul organisasi pertama, yaitu Budi Utomo. Kita lihat seperti apa sih lahirnya yang namanya organisasi Budi Utomo. Aku tidak memulai pertengkaran apapun. Aku berjuang dengan gagasan. Taraf hidup masyarakat Bumi Putra tidak cukup hanya diperbaiki melalui jalur pendidikan. Dari video tersebut, gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak? Sesuatu terkait dari apa yang sudah dilihat? Boleh, Wid? Jadi Pakai itu dulu. yang dibiasakan dari video tersebut adalah yang diketahui bahwa para pemuda lah yang menjadi pencetus adanya organisasi di Indonesia ini karena mereka punya semangat yang tinggi untuk perubahan. Begitu. Oke. Ada lagi? Siapa? Boleh, Regi? Oke, jadi kalau setelah Egi nonton tadi ya, pendapat Egi itu ternyata orang zaman dulu tuh di Indonesia, terutamanya pada kaum yang muda-muda itu orangnya cerdas-cerdas, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang videonya sudah kalian lihat ya, kemudian model pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan. Sekarang
giliran kalian untuk mencari permasalahan dari materi tersebut. Ya, silakan kalian nanti berkumpul dengan temannya untuk membuat sebuah kelompok diskusi. Nah, silakan perwakilan masing-masing untuk maju ke depan. Silakan untuk Rahma dulu. Ya, Spin. Oke, dapat kelompok bahas Perhimpunan Indonesia. Yang kedua, Kamila dapat Indische Party. Akmal dapat apa nih kelompoknya? Oke, kelompok Akmal dapatnya Sarekat Islam. Top. Oke, Fahri dapat Budi Utomo. Oke, sekarang diundi lagi. Diundi untuk menentukan Fahri dapat mana nih? Ya, jenis produknya ya. Yang pertama, sekarang Fahri yang pertama. Oke. Fahri membuat poster. Oke, kelompok Fahri mana? Oke, berarti kalian membuat poster. Oke, kelompok Akmal itu dapatnya infografis. Oke, lanjut. Kamila. Scrapbook. Silakan Rahma. Dapatnya apa? Mind mapping. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan ya LKPD-nya atau lembar kerjanya untuk sebuah produk yang akan nanti kalian kerjakan. Silahkan sekarang kalian diskusikan dulu dengan temannya, termasuk poin-poin di sini ya, permasalahan dari video yang sudah kalian simak, kemudian nanti apa alatnya akan kalian gunakan, kemudian bahannya apa, medianya apa, dan anggota kelompok. Kalau tidak cukup nanti bisa di pinggirnya disesuaikan. Kemudian di sini ada menyusun jadwal, ya, jadwal. Ada waktu, ada jenis kegiatannya ngapain aja nanti. Oke, Sarekat Islam mana? Kelompok Sarekat Islam. Budi Utomo. Indische Party. Perhimpunan Indonesia. Ya, warnanya juga beda-beda. Ada kuning, ada pink, ada biru, ada hijau. Jadi tidak akan tertukar. Ya, jadi sekarang silakan kalian duduknya berkelompok. Ini dapatnya bagiannya apa produknya? Bikin apa? Poster. Produknya, nama produknya. Bikin apa? Nah, tulis di sini mind mapping misalnya. Misalnya kalian bahas tentang apa nih? Sarekat Islam. Cari di sana permasalahannya apa dalam Sarekat Islam. Penyusunan jadwal, kemudian langkah-langkah tersebut itu kalian nanti lanjutkan, diskusikan dengan temannya di luar jam pelajaran ini agar nanti produk yang bisa kalian buat itu sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Ya. Oke? Bisa dipahami? Dalam kegiatan pembelajaran ini kita bisa petik yang namanya manfaatnya, bahwa ini kalian jiwa-jiwa muda nih, ya. Setelah tadi kalian tonton videonya, mudah-mudahan bisa menjadi pelecut semangat kalian, bahwa lihat lingkungan itu mempengaruhi terhadap karakter. Maka beradalah di lingkungan yang baik, yang positif, maka karakter kalian akan terbentuk. Gitu. Ketika kalian berada di lingkungan yang kurang baik, maka kalian akan terbawa. Gitu. Sehingga inilah yang akan menjadikan cikal bakal penerus bangsa yang baik dari siapa? Dari kalian. Bapak juga kan dulunya berangkat dari kalian, dari siswa.
Nah, kemudian beranjak. Bapak bisa berbicara demikian karena memang sudah mengalami hal-hal yang menjadi step by step dalam diri kalian. Maka petiklah hal-hal yang baik. Ke depan ini kita akan diskusikan hasil dari produk yang akan kalian buat. Buatlah semenarik mungkin, ya, sekreatif mungkin, ya, tentunya dengan kerjasama yang baik. Karena nanti ketika dipresentasikan, itu minimal kalian semua paham bagaimana prosesnya, kelebihan dan kekurangan produk kalian itu apa. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, ya, karena waktu juga sudah habis. Tetap semangat, ya, tetap menjadi jiwa pemuda yang kuat, ya, di era gempuran sekarang, ya, sosial media, teknologi, karena ke depan persaingan kita bukan cuman, ya, manusia saja mungkin, karena ke depan sekarang teknologi sudah semakin berkembang pesat. Artinya tingkatkan kreativitas, kembangkan komunikasi yang baik, ya, agar jiwa dan karakter kita juga semakin matang. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, untuk memotivasi semangat kita, ya, semangat pagi. Pagi. Pada hari ini kita kembali lagi di pertemuan sejarah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang diskusi dari pembuatan proyek, ya. Namun sebelum itu, silahkan kalian lihat sekeliling kalian apakah ada sampah atau kotoran di meja kalian, ada tidak? Nah, ya, silakan dirapikan dulu. Bapak minta, ya, ketua kelas agar memimpin doa dulu agar pembelajaran kita bisa hikmat. Ya, silahkan ketua kelas. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya Bapak absen dulu, ya. Aden, Airin, Akmal, kita doakan yang sakit agar segera lekas sembuh, ya. Oke. Dan masih ingat kemarin kalian dapat tugas apa dari Bapak? Membuat produk. Iya, kemarin kalian, ya, mempersiapkan untuk pembuatan proyek, termasuk penyusunan jadwal juga, ya. Nah, sudah ditentukan jadwal-jadwalnya sudah? Sudah. Oke, berarti sekarang produknya sudah selesai, ya? Oke. Berarti hari ini kita akan memulai mendiskusikan dan mempresentasikan hasil, ya, proyek yang sudah kalian buat secara bersama, gitu ya. Kita mulai langsung yang pertama dari kelompok Budi Utomo dulu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi berdirinya kami di sini, kami dari kelompok Budi Utami akan mempresentasikan tentang produk yang telah kami buat. Nah, jadi di sini kelompok kami kebagian Budi Utomo. Nah, yang pertama ada sejarah organisasi. Jadi para pelajar tersebut terdiri dari Suraji Muhammad Soleh, Suwarno Agunawan Mangunkusumo, Suwarno BR Gubreg, R. Angka, dan Sutomo. Nah, nama organisasi Budi Utomo ini diusulkan oleh Suraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Furwit atau Hindia Maju dan bukan Java Furwit atau Jawa Maju. Nah, organisasi ini juga bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Hari lahir Budi Utomo ini kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional
Hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kebangkitan nasional Indonesia. Selanjutnya ada tokoh pendiri Budi Utomo. Antara lain Sutomo sebagai yang mendirikan Budi Utomo, dan ada Muhammad Saleh, Muhammad Sulaiman, Gunawan Mangunkusumo, Raden Angka Prodosudirjo, Muhammad Suwarno, Gondo Suwarno, Mas Gumbrok, dan Suraji Tirtonegoro. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami membahas sesi tanya jawab. Apa sih dampak dari organisasi Budi Utomo sampai sekarang itu? Terima kasih. Jadi mungkin kalau misalkan dampak yang dirasakannya sampai sekarang yaitu banyaknya organisasi-organisasi yang emang bersifatnya kepemudaan kayak gitu. Ya karena cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok Indonesia Partai untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indies Party. Sejarah Indies Party ini didirikannya awalnya pada 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh Ernest François Enguen de Wisdeker atau Dano Dirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Muncul sebagai konsepsi politik dan program nasional yang ingin menggantikan The Indies Bond sebagai organisasi kaum Indonesia dan Eropa. Di Indonesia, Ernest melihat ketidakadilan dan diskriminasi antara keturunan Belanda dan kaum Indo di masyarakat kolonial. Mengumpulkan anggota hingga lebih dari 7.000 orang pada 1912 sejak sebelum Indies Party diresmikan. Selanjutnya ada tujuan dari berdirinya organisasi Indies Party. Jadi tujuan dari Indies Party ini membangkitkan patriotisme semua Indiers terhadap tanah air, memajukan tanah air India dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Jadi Indies Party ini berdiri karena adanya dari salah satu tokoh yaitu Dawes Dekker. Dia berkata kalau misalkan tujuan dari Indies Party ini adalah membangkitkan patriotisme semua Indiers, semua yang ada di India gitu. Nah, jadi itu tuh ingin memperluas pandangannya Dawes terhadap masyarakat Indonesia secara umum dan memperjuangkan kepentingan golongan Indo serta kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. Jadi dia mengutamakan kerjasama. Selanjutnya Kami buka sesi tanya jawab. Sudah pasti ada kesamaan, di mana Indies Party sama organisasi Budi Utomo itu mereka sama-sama memperjuangkan hak-hak warga Indonesia yang memang harus didapatkan. Mereka juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya intinya sama-sama membangkitkan rasa nasionalisme. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari kelompok berikutnya yaitu kelompok dari Sarekat Islam. Ayo, boleh. Kami dari kelompok 3 membahas Sarekat Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, baik teman-teman semua, di sini kami membuat poster dari Sarekat Islam. Sarekat Islam itu pada awalnya namanya itu Rekso Rumekso yang didirikan oleh Haji Sumandi pada tahun 1905, 16 Oktober. Lalu setelah berjalan, Haji Sumandi mengubah namanya menjadi SDI, Sarekat Dagang Islam. Nah, Haji SDI juga gak mau organisasinya hanya berhenti di situ saja. Jadi Haji Sumandi itu
mengembangkan SDI dengan mengajak Haji Umar Said Joko Aminoto. Nah, di Haji Umar Said Joko Aminoto itu namanya berubah jadi Sarekat Islam. Baik, izin melanjutkan. Jadi setelah perubahan nama jadi Sarekat Islam, nah mereka itu memiliki beberapa tujuan, yaitu ada tujuan politik dan tujuan ekonomi. Nah awal ini mereka mempunyai tujuan itu perdagangan Islam, yaitu secara ekonomi. Nah, Sarekat Islam itu juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia karena mereka itu menumbuhkan semangat-semangat politik baru supaya mereka itu mau merdeka. Kemudian mereka ini masa berjayanya pada zaman Hindia Belanda sehingga membuat pada saat itu pemerintah Belanda ketakutan karena cabang-cabang dari Sarekat Islam ini semakin banyak di mana-mana. Seperti itu. Baik, di sini ada tulisan PKI SI, yaitu PKI Sarekat Islam. Kenapa di sini ada tulisan PKI? Karena runtuhnya Sarekat Islam itu ada pengaruh komunis dari salah satu anggotanya yang membuatnya mereka menjadi terpecah belah. Jadi pada akhirnya mereka jadi ditutup seperti itu, kawan-kawan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Setelah runtuhnya Sarekat Islam ini kan mereka terpecah belah. Apakah mereka itu masih mempertahankan nama Sarekat Islamnya atau mereka punya susunan organisasi yang baru lagi? Terpecah belah ini definisinya terpecah belah organisasinya jadi lebih banyak lagi atau emang organisasi itu bubar? Organisasi SI itu tadinya karena dipengaruhi oleh PKI dari dalam kepengurusannya, sehingga menjadi berbelok arah. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perhimpunan Indonesia akan presentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada Perhimpunan Indonesia tahun 1908. Sejarah Indische Vereniging didirikan pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Noto Suheroto dan Sultan Kesayangan. Pada awalnya Indische Vereniging bergerak pada sosial budaya yang menaungi para pelajar Indonesia di negeri Belanda. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Perhimpunan Indonesia. Antara lain, yang pertama, adanya perpecahan internal di antara anggota Perhimpunan Indonesia yang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda. Yang kedua, adanya penindasan dan pengawasan ketat dari pemerintahan Belanda terhadap kegiatan Perhimpunan Indonesia. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Ada bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kontribusi Perhimpunan Indonesia itu salah satunya menjadi wadah bertukar ide tentang situasi sosial dan kebudayaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah terkumpul ada 4 ya. Ada 4 ya. Cukup banyak. Ya, artinya di sini kalian sudah berupaya dengan maksimal dalam membuat media, dalam membuat produk, dalam membuat proyek yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian kolaboratifkan bersama-sama ya. Dengan ini mudah-mudahan itu dapat memotivasi kalian dalam hal pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah gitu. Karena minimal dengan kalian membuat seperti ini, kalian termotivasi dalam hal membaca, gitu kan ya. Kemudian dalam hal mencari sumber materinya, gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan ya rekan-rekannya saja. Ya, itulah yang namanya model pembelajaran proyek
based learning. Tadi dari beberapa yang sudah tampil ya cukup baik. Ya artinya kalian ketika diskusi, tadi Bapak lihat ada yang coba untuk diskusikan dulu Pak. Nah artinya kalian mencoba ya adanya diskusi, bekerja sama dengan temannya, tidak mengandalkan satu orang untuk memberikan jawaban. Gitu. Dan teman-teman yang lain juga tadi Bapak perhatikan kalian cukup antusias untuk bertanya. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam hal pembelajaran kali ini, terutama pembelajaran project based learning. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan motivasi belajar kalian, terutama di pembelajaran sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.